Kalian sudah tahu apa ilmu laduni? Belum? Pingin tahu? Baik, siapkan hati dan pikirannya. Laduni itu berasal dari bahasa Arab. Ladun itu dorob, artinya menunjukkan tempat. Laduni artinya ilmu dari sisiku, firman Allah. Ilmu yang didatangkan kepada seseorang dari sisiku, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Kita terjemahkan. Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang lain di mana Allah sedang mengkisahkan di mana Nabi Musa alaihissalam sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, bahkan termasuk dalam kategori ulul azmi, nabi dan rasul yang punya azam kuat, meminta kepada Allah supaya mendapatkan ilmu, berjumpa dengan seseorang yang diberi ilmu lebih. Maka dikisahkanlah Nabi Musa alaihissalam mencari sosok yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda jenis ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Abdan min ibadina, menemukan seseorang hamba dari hamba-hamba kami, di mana tanda-tandanya adalah atainahu rahmatan min indina. Firman Allah, kami berikan kepada hamba itu rahmat, kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada hamba itu ilmu yang datang dari sisi kami, ilmu ladunni. Siapa gerangan hamba yang dimaksud? Adalah Nabi Khidir alaihis salam. Nabi Khidir alaihis salam ini menjadi ikon hamba Allah pilihan yang diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kisah itu mencengangkan. Nabi Musa alaihissalam sendiri membuat kaget dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa geleng-geleng kepala. Ada 3 peristiwa dalam kisah itu. Oh gitu. Yang pertama, Nabi Khidir alaihissalam naik ke dalam sebuah perahu punya orang. Di tengah perjalanan, maka perahu itu dirusak. Nah, kalau merusak perahu orang, gimana hukumnya? Ya, terlarang. Yang kedua, Nabi Khidir ini ketika diikuti oleh Nabi Musa yang sedang mencari ilmu, ada seorang anak yang belum balik dibunuh. Nah, kalau membunuh orang yang tidak punya dosa di luar pengadilan, haram juga. Haram. Lalu yang ketiga, Nabi Khidir datang ke satu kampung, di mana kampung itu bakhil. Bakhil apa, Bu? Pelit bin buntut kasiran. Beliau datang bertamu, nggak ada suguhan. Jangankan makanan, air putih pun nggak ada. Di situ ada pagar yang akan roboh. Maka Nabi Khidir alaihissalam membangun dengan tangannya sendiri tanpa meminta upah. Maka 3 peristiwa itu membuat jengkel Nabi Musa alaihissalam. Tapi syaratnya perjanjiannya, Nabi Musa boleh berguru kepada Nabi Khidir, jangan komen, no comment, tidak boleh komentar, sabar untuk menahan diri, tidak boleh bertanya. Sehingga pada akhirnya sebelum berpisah dari 3 peristiwa itu diceritakan apa hakikatnya, apa rahasianya. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir alaihissalam merusak perahu orang. Kata Nabi Khidir, itu bukan keinginanku, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam perjalanannya itu akan menghadapi perompak, di mana perompak itu akan memaksa mengambil perahu yang bagus. Tapi ketika perahu yang datang itu perahunya bolong, rusak, maka dilewat saja. Mending perahu rusak sedikit atau diambil sama perompak. Nah, itu ilmu laduni. Baru satu tuh. Yang kedua, peristiwa apa tadi? Membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, itu bukan keinginanku, bukan pikiranku, tapi itu semua perintah Allah yang datang kepadaku. Karena atas ilmu Allah, anak kecil ini kedepannya akan menjadi manusia yang banyak melakukan dosa dan kejahatan. Dia punya orang tua yang soleh, tapi mencintai kepada anak itu. Karena mencintainya,
maka semua keinginan anaknya itu akan diikuti walaupun jahat dan dosa. Maka atas perintah Allah, anak itu dibunuh. Sehingga kalau dibunuh, satu, anak kecil yang belum balik akan masuk surga. Yang kedua, orang tuanya tetap soleh. Yang ketiga, Allah gantikan dengan adiknya. Dan adiknya itu Allah melihat dengan ilmu yang tanpa batas akan menjadi generasi yang soleh. Yang ketiga apa? Membangun pagar yang mau roboh tanpa izin dan tidak meminta upah. Atas ilmu Allah, di bawah pagar itu ada harta milik anak yatim. Kalau dibiarkan akan terbongkar dan diambil oleh orang lain. Allah berharap harta itu tetap milik anak yatim, sehingga ketika sudah dewasa, pandai untuk memanage harta, Allah akan datangkan, Allah akan berikan kepada si yatim itu. 3 peristiwa ini lahiriahnya salah, tetapi hakikatnya, esensinya adalah kebaikan, kebenaran, dan memberikan kemanfaatan. Inilah kisah sosok Nabi Khidir alaihissalam, dikisahkan dalam Al-Quran, diberi ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para ulama menyebut ilmu laduni atau juga disebut ilmu hikmah. Maka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, takwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Sehingga ilmu laduni ini ilmu yang tidak didapatkan oleh sembarangan orang dan tidak melalui proses belajar yang normal, yang umum. Tidak lewat madrasah, tidak lewat kelas, tidak lewat baca buku, tetapi ada kekhususan. Lahiriahnya seperti tidak belajar, tapi hakikatnya dia sedang belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendapatkan ilmu laduni ini salah satunya adalah buah dari hamba yang selalu melakukan proses taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dan ketundukan kepada Allah yang total. Sebab ilmu laduni itu datangnya ke dalam hati, bukan ke dalam akal.